Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pendekar Pengelana untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pendekar bernama Wuzu yang sedang menyelamatkan seorang bayi dari pasukan misterius yang ingin merebut bayi tersebut. Wuzu yang merupakan seorang pendekar yang tidak bisa melihat, namun kemampuan bela dirinya sangatlah hebat. Ia yang berhasil menyelamatkannya lalu didatangi oleh seorang pria di sana yang menanyakan keberadaan dari ibu bayi tersebut. Wuzu pun menjelaskan jika ibu bayi ini telah mati dibunuh oleh pasukan misterius. Oleh karena itu ia berinisiatif akan mengajari teknik bela diri kepada bayi ini agar kelak menjadi pendekar yang sangatlah kuat. Kemudian ia pun membawanya ke rumah nenek bayi tersebut dengan meletakkan kitab bela diri miliknya ke dalam keranjang, dan bayi ini bernama Fan Xian. Singkatnya, beberapa tahun kemudian diperlihatkannya Fan Xian yang sudah tumbuh besar bersama seorang gadis kecil bernama Fan Ruo yang merupakan adik tirinya. Di sana mereka sedang melihat kepala pelayan yang menghukum para pelayan karena kerjanya yang tidak bisa diatur. Namun di sini Fan Xian yang sedikit usil justru membela para pelayan tersebut dengan menampar kepala pelayan itu hanya dengan satu kali tamparan, namun mampu menumbangkannya. Atas kejadian itu membuat kepala pelayan tersebut langsung melaporkan kepada sang nenek. Namun di sini sang nenek justru membela Fan Xian karena merupakan cucu kesayangannya. Di saat mereka sedang makan bersama, sang nenek memberitahukan bahwa Fan Ruo akan kembali ke rumah ayahnya yang berada di ibu kota, yang membuat Fan Xian sedih karena Fan Ruo merupakan adik sekaligus teman yang baik hati. Dan di saat mereka akan berpisah, Fan Xian pun berjanji jika suatu saat nanti ia pasti akan menemuinya di kediaman ayah mereka, yang ternyata ayah mereka memiliki 3 istri dan memiliki beberapa saudara tiri dari ibu yang berbeda. Singkatnya, di malam harinya diperlihatkannya seorang penyusup yang akan masuk ke kamar Fan Xian, dan Fan Xian yang menyadari itu langsung bangun dari tidurnya. Bahkan ia mengobrol dan memberikan minuman kepada penyusup tersebut. Namun di saat penyusup itu sedang lengah, tiba-tiba Fan Xian langsung mengajarnya, yang membuat penyusup itu pun seketika pingsan. Fan Xian yang mengira penyusup itu telah mati membuatnya ketakutan dan pergi dari sana untuk menemui Paman Wuju dengan mengatakan kalau ia telah membunuh seseorang. Dan di saat mereka kembali, ternyata penyusup itu belumlah mati, sehingga Fan Xian yang usil lalu ingin memukulnya kembali, namun langsung dihentikan oleh sang paman dengan mengatakan kalau penyusup ini merupakan Tuan Fei, seorang master pengobatan yang sengaja datang ke sini karena telah diundang oleh sang nenek untuk menjadi gurunya Fan Xian. Setelah Tuan Fei tersadar kembali, ia pun menjelaskan kedatangannya ke sini untuk mengajari Fan Xian teknik pengobatan atas perintah dari sang nenek. Namun di sini Fan Xian justru tertawa karena ia yang ingin memukulnya kembali. Kemudian Tuan Fei yang terluka cukup parah akibat terkena pukulan sebelumnya, ia pun menghadap kepada sang nenek dan menceritakan kejadian tersebut. Singkatnya, keesokan harinya diperlihatkannya Fan Xian yang terus berlatih setiap hari dengan Paman Wuju agar nanti menjadi pendekar yang sangatlah kuat. Dan setelah berlatih, ia pun makan bersama dengan Tuan Fei. Namun setelah makan, seketika tubuhnya tak bisa bergerak, yang ternyata di dalam sumpitnya itu sudah diracuni oleh Tuan Fei. Hal itu sebagai balas dendam atas perbuatannya semalam.
Tidak hanya itu, Tuan Fei pun menyuruhnya untuk memilih salah satu dari 3 botol yang berbeda di hadapannya tersebut yang merupakan penawar dari racun itu. Namun setelah diminum ternyata Fan Xian salah memilih botol yang membuat tubuhnya semakin tersiksa akibat dari racun tersebut. Singkatnya diperlihatkannya Fan Xian yang selain belajar teknik dalam pengobatan, ia pun berlatih teknik bela diri bersama dengan Paman Wuju setiap harinya yang membuat tenaga dalamnya semakin kuat dan stabil untuk menjadi pendekar tak terkalahkan. Setelah beberapa bulan Tuan Fei yang sudah mengajari teknik pengobatan kepada Fan Xian, ia pun akan pamit dari sana karena tugasnya yang sudah selesai. Namun sebelum itu ia menasihati Fan Xian yang harus selalu menggunakan teknik pengobatan ini untuk menyelamatkan orang-orang. Setelah itu Fan Xian yang sedang makan, sang nenek memperingatinya apabila kesatria berjubah merah datang ke kota mereka, maka tandanya bahaya akan segera datang. Fan Xian yang masih bingung atas ucapan sang nenek lalu pergi keluar dan menunggu kesatria berjubah merah tersebut. Bahkan setiap harinya ia menunggu hingga tanpa terasa ia pun telah tumbuh dewasa. Dan pada akhirnya, kesatria berjubah merah seperti apa yang dikatakan sang nenek telah datang ke kota itu. Yang ternyata pasukan itu ingin membawa Fan Xian kembali ke ibu kota atas perintah dari ayahnya. Namun di sini sang nenek tidak setuju apabila Fan Xian pergi dari rumahnya dan menyuruhnya untuk membiarkan saja pasukan itu berada di luar sampai mereka pergi. Lalu ia pun makan bersama dengan sang nenek. Namun setelah selesai makan ia langsung pergi dari sana dan tiba-tiba ia memuntahkan semua makanan tersebut. Yang ternyata makanan yang ia makan tadi terdapat racun dan ia sudah mengetahuinya. Tak lama kemudian pelayan wanita menghampirinya dengan mengatakan kalau semua orang saat ini sedang keracunan. Dengan mendengar hal itu, ia pun segera pergi untuk mengambil segentong susu dan diberikan kepada semua pelayan di sana untuk menetralisirkan racun di tubuh mereka. Setelah itu, ia pun pergi untuk mendatangi rumah seseorang yang merupakan pelayan masak milik keluarganya. Yang ternyata pelayan masak itu sedang disekap oleh seseorang yang bernama Tengxi dan racun tersebut merupakan ulahnya sehingga pertarungan pun terjadi. Namun karena bela diri Fan Xian begitu hebat, Tengxi dengan mudah ia kalahkan. Sesaat Tengxi merasa heran kenapa Fan Xian tidak keracunan dan Fan Xian menjawab kalau sejak kecil ia sudah meminum banyak racun dari gurunya. Oleh karena itu kini kebal terhadap semua racun. Lalu Tengxi pun mengatakan ia berasal dari lembaga penyelidik yang bertugas untuk membunuhnya atas tuduhan pengkhianatan di ibu kota. Seketika Fan Xian menunjukkan sebuah plakat. Tengxi sangat terkejut karena plakat itu merupakan tanda pemimpin lembaga penyelidik. Dan Fan Xian menjawab kalau ia mendapatkan plakat itu karena diberikan oleh seseorang yang bernama Tuan Fei. Dan di sini Tengxi semakin terkejut karena Tuan Fei merupakan pemimpin dari lembaga penyelidik tersebut. Yang pada akhirnya mereka berdua pun menyadari bahwa seseorang mencoba memfitnah Fan Xian dan hendak menyingkirkannya. Di saat ia kembali ke rumah, diperlihatkannya kepala pelayan yang sedang diikat karena sudah bekerja sama sebelumnya dengan Tengxi untuk meracuni Fan Xian. Yang ternyata selama ini kepala pelayan memang tidak menyukainya. Dengan mengetahui hal itu, sang nenek pun menjadi marah dan menyuruh pasukan untuk mematahkan kakinya lalu dibuang ke danau. Di sini sang nenek sangat menyayangi Fan Xian karena satu-satunya cucu yang ia akui adalah Fan Xian. Lalu Fan Xian yang di sana langsung memohon kepada sang nenek untuk mengizinkannya pergi karena ia yang sudah dewasa dan ingin melihat dunia yang luas. Bahkan ia pun ingin menyelidiki siapa orang yang sudah memfitnahnya saat ini. Dan sang nenek mengatakan kalau ia mencurigai pelakunya adalah Liu yang merupakan ibu tirinya Fan Xian yang selama ini tidak suka apabila kembali ke ibu kota. Singkatnya Fan Xian bersama Tengxi akhirnya berteman dan di sini Tengxi meminta maaf karena sebelumnya sudah menyerangnya sehingga Fan Xian pun memaafkannya.
藤子。 Setelah itu ia pun menemui Paman Wuju dan ia sudah siap pergi ke ibu kota. Di sini ia memiliki dua alasan untuk pergi ke sana. Yang pertama ingin mencari bukti bahwa ibu tirinya yang ingin membunuhnya. Dan kedua ia ingin mencari informasi siapa pelaku yang telah membunuh ibu kandungnya tersebut. 有时候我觉得你就是为我一个人。 Lalu di malam harinya saat ia sedang mengemasi barang-barang, Paman Wuju menunjukkan sebuah kotak besar peninggalan ibunya Fanxian yang selama ini belum pernah ia buka. Di sini Paman Wuju bukan tidak mau membukanya, namun ia sudah melakukan berbagai cara namun tetap saja gagal. Oleh karena itu kotak pun diberikan kepada Fanxian agar mencari kuncinya saat berada di ibu kota, yang mungkin saja kotak tersebut merupakan informasi mengenai ibunya. 到底是什么做的？ Singkatnya esok hari pun tiba. Sebelum berangkat Fanxian memberikan hormat kepada sang nenek dan ia berjanji akan kembali lagi apabila urusannya telah selesai, yang membuat sang nenek sangatlah bersedih melepaskan cucu kesayangannya tersebut yang akan segera pergi dari kediamannya ini. Lalu saat di dalam perjalanan ia satu kereta bersama Tengzi. Bahkan ia pun melihat Tuan Fei yang berada di kereta kuda lainnya yang sedang mengawal salah satu kereta di sana. Setelah itu mereka pun bertemu kembali di suatu tempat dan Tuan Fei mengatakan ia yang sedang mengantar putra mahkota kerajaan King yang bernama Yan Bing. Dan ini semua karena atas ulah dari Fanxian yang membuatnya bertanya apa salahnya. Yang ternyata sudah tersebar berita bahwa Fanxian telah membunuh Tengzi yang merupakan anak buah dari Yan Bing. Maka dari itu Yan Bing hendak pergi ke kerajaan Bai untuk menjelaskan kematian Tengzi yang berasal dari kerajaan tersebut. Karena apabila tidak dilakukan takutnya akan terjadi perang besar akibat kematian Tengzi ini. Namun di sini Tuan Fei justru terkejut di saat melihat Tengzi yang masih hidup dan bersama dengan Fanxian. Dan setelah penjelasan itu selesai, mereka pun berpisah. Di saat akan kembali, Fanxian tiba-tiba dihadang oleh pasukan milik Yan Bing yang ingin membalaskan dendam atas kematian anak buahnya yaitu Tengzi. Bukannya berkata masih hidup, justru Fanxian mengaku telah membunuhnya, yang membuat semua pasukan di sana ingin membunuh Fanxian. Namun seketika Tuan Fei menghentikan mereka dengan mengatakan kepada Yan Bing jika tugasnya saat ini adalah pergi ke kerajaan Bai, karena apabila gagal datang ke sana maka kerajaan Bai menyatakan perang kepada kerajaan King mereka, sehingga Yan Bing pun melepaskan Fanxian. Singkatnya setelah tiba di ibu kota, diperlihatkannya Tengzi yang akan turun dari kereta kuda dengan meminta Fanxian untuk tetap merahasiakan kematiannya tersebut. Setelah Fanxian melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba kereta kuda diberhentikan oleh seseorang sambil menunjukkan surat perintah kepada pasukan di sana. Lalu pria itu mengambil alih kereta kuda Fanxian yang siap mengantarnya kembali ke rumah milik ayahnya tersebut. Namun di tengah perjalanan kereta pun berhenti di depan sebuah kuil dan pria tersebut menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Fanxian lalu keluar untuk berjalan-jalan melihat sekeliling, dan di saat ia ingin masuk ke dalam kuil seketika diberhentikan oleh seorang pendekar yang bernama Gong Dian, sehingga pertarungan pun terjadi. Gong Dian yang sangat terkejut karena pria di hadapannya ini memiliki tenaga dalam yang begitu hebat di umurnya yang masih muda. Oleh karena itu Fanxian diperbolehkan masuk, namun dilarang untuk masuk ke dalam kuil utama. Setelah Fanxian masuk ke dalam, terlihat banyak penjaga yang mengawasi area di sekitar kuil. Ia pun menyadari terdapat seseorang yang sangat penting yang berada di kuil tersebut, dan karena penasaran ia pun secara diam-diam menyelinap masuk. Bahkan ia pun memakan buah yang ada di sana. Namun sesaat ia merasakan seperti ada seseorang yang bersembunyi di dalam bawah meja, yang ternyata terdapat seorang wanita cantik yang bersembunyi. Karena kecantikannya membuat Fanxian terpesona melihatnya. Fanxian yang ingin mengejar wanita itu, namun terlambat karena wanita tadi telah pergi bersama pengawalnya, dan terlihat Gong Dian merupakan pemimpin para pasukan tersebut yang mengawal wanita itu.
Karena belum sempat menanyakan nama, Fan Xian meminta pria yang membawanya tadi untuk mengejar kereta kuda tersebut. Namun bukannya mengejar, justru pria ini dengan sengaja membawa keretanya hanya mutar-mutar di tempat. Sementara di tempat lain, diperlihatkannya Gong Dian yang telah mengantar wanita tadi pulang. Kini ia mengantar sang raja. Di dalam perjalanan mereka, Gong Dian bercerita ia yang bertemu dengan seorang pria yang memiliki tenaga dalam yang begitu hebat. Namun yang terpenting keponakan sang raja dalam kondisi baik-baik saja. Yang ternyata wanita tadi merupakan keponakan dari sang raja. Di sisi lain, pada akhirnya Fan Xian telah tiba di rumah ayahnya. Namun ia dilarang untuk masuk melewati pintu utama dan pelayan membawanya melewati pintu samping. Karena status Fan Xian merupakan anak dari seorang selir. Lalu ia melihat seorang pria yang sedang membuat keributan. Pria itu bernama Fan Lao yang merupakan adik tirinya, yang merupakan anak dari istri ketiga ayahnya Fan Xian, yaitu Liu. Sedangkan Fan Xian merupakan anak dari istri pertama. Namun Fan Lao yang melihat kedatangannya lalu menunjukkan ketidaksukaannya tersebut, bahkan mencoba mengambil dan membuka kotak yang dibawa oleh Fan Xian. Setelah itu ia pun dipertemukan dengan ibu tirinya, yaitu Liu. Jelas di sana Liu sangat tidak suka akan kehadirannya tersebut. Namun Liu menjaga sikap dan berpura-pura baik di hadapan Fan Xian. Setelah ibu tirinya pergi dari sana, Fan Lao pun kembali membuat ulah. Ia yang marah kepada Fan Xian karena sudah mengerjainya untuk membuka kotak tadi, yang membuat mereka berdua sedikit berdebat. Tak lama kemudian Fan Ruo datang ke sana yang merupakan anak dari istri kedua ayahnya Fan Xian. Dan di sini ia menghukum Fan Lao yang bersikap kurang sopan kepada Fan Xian karena Fan Xian yang merupakan kakak mereka berdua. Di sini Fan Xian menjadi senang bisa bertemu kembali dengannya. Lalu Fan Ruo pun mengajaknya ke kamar untuk mengobrol karena sudah lama tidak bertemu. Setelah itu Fan Ruo menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan tanggal kepulangan Fan Xian. Maka dari itu ia segera pulang untuk menunggu kedatangannya tersebut. Lalu Fan Xian memberikan kotak miliknya untuk dijaga. Dan ia pun pergi untuk menemui ayahnya. Karena sejak kecil ia belum pernah bertemu dengan sang ayah. Diperlihatkannya ayahnya bernama Fan yang merupakan menteri keuangan di kerajaan Qing. Lalu sang ayah mengatakan kalau mendiang ibunya itu memiliki bisnis di ibu kota dan ia ingin Fan Xian untuk melanjutkannya. Lalu ayahnya kembali mengatakan toko milik ibunya itu kini diambil oleh pihak dari kerajaan dan diurus oleh adik tiri sang raja yang bernama Liun. Alasan sang ayah memanggilnya untuk kembali pulang karena Fan Xian akan dinikahkan dengan anaknya Liun yang bernama Lin, yang membuat Fan Xian sangatlah terkejut dan menolak tawaran itu. Karena ia yang merupakan anak dari selir yang tidak mungkin menikah dengan keponakan dari sang raja. Ayahnya yang mendengar itu sangatlah marah karena ini merupakan perintah dari sang raja. Lalu sang ayah memberikan buku mengenai informasi mengenai toko tersebut yang dimana memiliki penghasilan uang terbesar di kerajaan Qing ini. Sementara itu Liun menemui ibu suri yaitu ibunya sang raja dan ia pun memohon untuk membatalkan pernikahan anaknya itu. Yang ternyata Liun ini merupakan adik sang raja namun beda ibu. Yang seketika itu ibu suri menjadi marah dan menyuruh Kasim untuk menamparnya. Singkatnya mereka semua pun makan bersama. Diperlihatkannya ayahnya Fan Xian menuduh istrinya yang memberikan informasi palsu kepada lembaga penyelidik untuk memfitnah Fan Xian agar dibunuh. Yang pada awalnya sang istri mengelak tuduhan tersebut. Namun karena terus didesak akhirnya sang istri mengakui kalau memang benar ia yang melakukannya. Ia melakukan itu karena takut kedatangan Fan Xian akan merebut posisi suaminya sebagai menteri keuangan di kerajaan. Yang dimana ia ingin Fan Lao lah yang merupakan anaknya sebagai penerus menteri keuangan tersebut. Namun di sini ayahnya Fan Xian mengaku kedatangannya saat ini bukan untuk merebut posisi itu, melainkan untuk menikah dengan putri dari kerajaan Qing. Dan dengan mendengar hal itu ibu tirinya pun langsung bertingkah baik kepada Fan Xian. Setelah selesai makan, Fan Xian mengobrol empat mata dengan sang ayah.
kalau ia yang tidak ingin menikah dengan Lin karena ia yang sudah menyukai wanita lain, maka kedatangannya saat ini bukan untuk menikah melainkan mencari siapa yang membunuh ibunya tersebut, yang membuat sang ayah pun menjadi marah atas sikapnya itu. 如果掌控了内库， Sementara di tempat lain, Liun sedang bersama dengan salah satu putra mahkota. Di sini mereka berdua merencanakan sesuatu hal agar toko kerajaan tidak diambil alih oleh Fan Xian, meskipun mereka tahu toko tersebut merupakan milik ibunya Fan Xian. 红楼 Sedangkan Fan Xian sendiri diberikan tempat tinggal lengkap dengan pelayannya. Namun karena ia terbiasa hidup tanpa pelayan, ia pun langsung mengusir mereka semua dan membebaskan tugas para pelayan tersebut untuk tidak usah ke rumahnya lagi. 都给我滚蛋！是，少爷，那我们先走。 Setelah para pelayan pergi, tak lama kemudian Teng Xi berusaha masuk ke rumah Fan Xian secara diam-diam. Tanpa sengaja secara bersamaan, Fan Lao juga datang ke sana untuk mencari Fan Xian, sehingga mereka berdua pun bertemu satu sama lain. Untung saja Fan Xian datang tepat waktu dengan mengatakan jika pria itu merupakan pengawal pribadinya, dan ia pun menyuruh adiknya itu untuk pergi dari sana. Namun Fan Lao sesaat mengatakan bahwa besok pagi ia ingin mengajak Fan Xian ke suatu tempat. Lalu Fan Lao menemui seorang pelayan, dan ia ternyata merencanakan sesuatu hal untuk menjebak Fan Xian. 收拾收拾这个从儋州来的土包子。 Di sini alasan Teng Xi menemuinya saat ini karena ia ingin meminta bantuan, dikarenakan ia pernah membunuh seseorang dan kini ia menjadi buronan kerajaan. Maka dari itu kemarin ia meminta Fan Xian menutupi identitasnya dengan menyebarkan berita palsu mengenai kematiannya tersebut. Di sana Teng Xi menyerahkan sebuah pisau sambil memohon bantuan. Apabila Fan Xian mau membantunya maka hidup matinya ditentukan olehnya. Ia pun lalu bercerita yang di saat dulu ia membantu salah satu warga dalam menumpas kejahatan yang memeras uang mereka. Setelah melakukan itu siapa sangka ia lalu dipanggil pihak kerajaan dan hendak dihukum mati atas tuduhan pembunuhan yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Yang memfitnah dirinya adalah seseorang dari keluarga bangsawan yang bernama Baokun, dan ayahnya itu merupakan salah satu menteri dari kerajaan yang bernama Yuzi. Bahkan warga yang ia bantu sebelumnya justru juga ikut memfitnahnya dengan mengaku melihat ia membunuh. Dikarenakan ia memiliki bakat bela diri, lalu lembaga penyelidik menariknya untuk bekerja di sana. Apabila ia menolak bergabung dengan lembaga penyelidik maka istri dan anaknya akan dibunuh. Maka dari itu ia harus mau bergabung dengan lembaga penyelidik tersebut dengan mendapatkan sebuah tugas pertamanya, yaitu membunuh Fan Xian. Namun di saat ia kembali ke ibu kota, ia justru mendapati istri dan anaknya yang menghilang dari rumah. Ia sebenarnya ingin balas dendam kepada warga yang kemarin ia selamatkan karena telah memfitnahnya. Namun di saat itu ia melihat warga tersebut baik kepada semua orang. Ia sadar mereka ini pasti telah diperdaya oleh seseorang untuk memfitnahnya, dan ia pun tidak jadi untuk balas dendam. Maka dari itu saat ini ia meminta Fan Xian untuk menutupi identitasnya dengan kematian palsu, agar ia bisa menyelidiki kemana istri dan anaknya tersebut. Satu-satunya harapan adalah mendapatkan dokumen miliknya di lembaga penyelidik, yang mungkin saja ia bisa tahu keberadaan keluarganya saat ini. Keesokan harinya wanita yang pertama kali ditemui oleh Fan Xian di kuil kemarin bernama Lin, yang ternyata adalah anaknya Liun yang hendak dinikahkan oleh sang raja kepada Fan Xian. Lalu datang temannya yang berbaju merah bernama Ming Er. 真没啥。 Sementara itu Fan Xian bersama adik-adiknya di dalam perjalanan menuju restoran. Namun seketika kereta kuda mereka diberhentikan oleh para bandit yang disewa oleh Fan Lao untuk menghajar Fan Xian. Namun belum sempat masuk ke dalam, kereta para bandit itu telah lebih dulu dihajar oleh Teng Xi di luar. 这些贼人休想挑拨离间。 Di saat mereka singgah di restoran untuk makan, sesaat Fan Xian melihat ibu-ibu yang menjual buku yang berisikan puisi yang sangatlah indah. Fan Xian menyadari itu adalah puisi miliknya dan bagaimana bisa disebarluaskan dan diperjualbelikan. Ia pun dibawa oleh ibu-ibu itu untuk menemui seseorang yang menyuruh mereka untuk menjual buku puisi tersebut. Setelah bertemu pria itu bernama Huang, ia pun ketakutan setelah melihat pemilik puisi yang sebenarnya datang menemuinya, sehingga ia pun langsung kabur dari sana.
Kemudian Fan Xian kembali dan bertanya kepada Fan Ruo, bagaimana bisa puisi buatannya bisa bocor dan tersebar luas. Fan Ruo meminta maaf karena itu ulah dirinya yang waktu dulu pernah menyebarkan puisi itu ke semua orang agar orang-orang tahu bahwa kakaknya hebat dalam membuat puisi. Namun dia juga tidak menyangka kalau puisi itu akan diperjualbelikan oleh mereka. Dengan melihat puisi itu laku keras, maka Fan Lao pun memiliki ide membuat bisnis tentang puisi tersebut dan bahkan menghitung keuangan awal produksi hingga keuntungan dan kerugiannya. Sesaat Teng Xi memanggil Fan Xian dengan menunjuk seseorang di bawah yang bernama Bao Kun, dan pria tersebutlah yang telah memfitnah dirinya sebagai pembunuh. Di sana Bao Kun sedang memegang kumpulan puisi milik Fan Xian yang akan diperjualbelikan. Namun Bao Kun yang ahli dalam membuat puisi juga merasa tersaingi, sehingga ia mengatakan jika puisi tersebut sangatlah jelek di hadapan semua orang, dan bahkan ia pun menginjaknya. Sehingga Fan Lao yang tidak terima akan hal tersebut lalu turun ke bawah untuk mengambilnya. Bao Kun ini merupakan anak dari menteri acara. Ia yang tidak terima bahwa dirinya dilawan oleh Fan Lao. Ia pun memanggil anak buahnya untuk memukul Fan Lao. Dengan melihat itu, Fan Xian akhirnya turun ke bawah untuk membantu adiknya tersebut. Di sana Bao Kun menghina Fan Xian yang merupakan anak selir dan menyeru anak buahnya untuk menghabisinya. Namun hanya dengan satu kali pukulan Fan Xian mampu mengalahkan anak buah milik Bao Kun yang membuat Bao Kun ketakutan. Tak lama kemudian keponakan sang raja datang ke sana yang bernama Li Hong. Ia pun melerai pertengkaran mereka dan lalu mengajak mereka semua datang ke acara pergelaran puisi yang ia buat. Bahkan di sana mereka diundang untuk datang agar bisa membuktikan puisi milik siapa yang paling terbaik. Dan singkatnya Fan Xian pergi ke lembaga penyelidik untuk mencari dokumen milik Teng Xi di sana. Sesaat ia meminta Teng Xi untuk mengantar kedua adiknya pulang. Lalu di saat Teng Xi yang hendak mengantar kedua adiknya Fan Xian pulang tiba-tiba dicegat. Ming Er yang melihat Fan Ruo di sana langsung keluar dari kereta. Ia pun meminta Fan Ruo untuk memanggil Fan Xian menemuinya dikarenakan Lin mau bertemu dengan orang yang hendak menikah dengannya. Namun di sini Fan Ruo berbohong dengan mengatakan Fan Xian sedang tidak enak badan dan tidak bisa keluar dari kereta. Namun Lin memaksanya. Oleh karena itu Fan Luo yang berada di dalam kereta pun berpura-pura menjadi Fan Xian dengan mengatakan kalau ia yang sedang sakit karena semalam ia habis minum arak, yang membuat nama baik Fan Xian menjadi tercoreng. Sedangkan Fan Xian sendiri dengan santainya masuk ke dalam lembaga penyelidik. Ia pun ingin bertanya di sana namun tidak ada satupun yang memperdulikannya. Merasa tidak dianggap, ia pun berteriak sambil menunjukkan plakat pemimpin lembaga penyelidik. Yang seketika semua orang menghampirinya dan membawanya bertemu dengan seseorang penanggung jawab lembaga penyelidik tersebut. Namun saat dibawa bertemu dengan orang itu, Fan Xian sangatlah terkejut. Yang ternyata orang itu adalah Huang yang menjual puisi miliknya sebelumnya. Sesaat Huang yang melihat plakat pemimpin lembaga penyelidik di tangan Fan Xian, ia pun menjadi ketakutan dan tidak ingin menjual kembali puisi milik Fan Xian tersebut. Lalu Fan Xian menyatakan kedatangannya saat ini ingin memintanya untuk mengembalikan dokumen milik Teng Xi. Namun Huang menjawab dokumen tersebut milik Teng Xi yang sudah tewas. Di sini Fan Xian membenarkan hal itu dan ialah yang telah membunuhnya. Maka dari itu ia meminta dokumen tersebut. Namun di sini Huang beralasan jika ia harus membutuhkan beberapa hari karena dokumen di sini sangatlah banyak. Setelah itu Fan Xian pun kembali ke rumah dan mengabarkan kepada Teng Xi bahwa dokumen yang ia pinta akan dicarikan terlebih dahulu oleh Huang. Di sini Teng Xi mengucapkan terima kasih dan sebagai gantinya ia siap menerima perintah dari Fan Xian. Keesokan harinya kompetisi puisi yang diadakan oleh Li Hong telah dipenuhi orang-orang yang menerima undangan darinya. Dengan santainya Fan Xian masuk ke dalam dengan mencari wanita yang waktu itu ia temui saat di kuil kemarin. Di sini ia berharap bisa bertemu lagi dengannya, namun sayang ia tidak menemukannya.
Dengan waktu bersamaan, pangeran kedua dari kerajaan Qing yang bernama Li Cheng sedang membaca puisi dari buku yang terjual luas di pasar. Pengawalnya mengatakan kalau puisi tersebut hasil ciptaan dari Fan Xian. Oleh karena itu Li Cheng pun sangat penasaran dan ingin bertemu dengannya. Kembali ke kompetisi puisi yang telah dimulai. Diperlihatkannya Bao Kun yang membuat sebuah puisi dan setelah itu ia bacakan. Dan di sana semua orang bertepuk tangan karena puisinya yang sangatlah bagus. Namun tidak dengan Fan Xian yang menghinanya dengan mengatakan jika puisi tersebut tidak memiliki perasaan dan tidak menyentuh hati. Lalu ia pun menulis sebuah puisi untuk menunjukkan bahwa miliknya yang terbaik. Dan terlihat semua orang seketika berkerumun melihatnya. Fan Shuangbing. Setelah selesai, orang-orang yang melihat puisi milik Fan Xian menjadi sangatlah takjub karena arti dari puisi miliknya sangatlah menyentuh hati sampai-sampai mereka menganggap puisinya yang terbaik di ibu kota. Setelah itu Fan Xian pergi dari sana dan hendak ke toilet, namun tiba-tiba ia diserang oleh pengawal milik Li Cheng. 我为什么要进去啊？ 那你就回。 Li Cheng lalu memanggilnya sambil memperkenalkan diri bahwa ia adalah pangeran kedua di kerajaan Qing. Namun di sini Fan Xian tidak peduli karena siapapun yang ingin menyerangnya, maka ia akan habisi orang tersebut. Di sini Li Cheng mengatakan jika ia tidak berniat untuk membunuhnya, melainkan ingin bertemu dengannya saja, dikarenakan puisi yang dibuat oleh Fan Xian sangatlah bagus dan ingin berteman dengannya. 为什么？太子之 Dengan waktu bersamaan, salah satu menteri membawa hasil puisi yang dibuat oleh Fan Xian kepada sang raja. Di sana ia pun membacakan isi puisi tersebut. Dan sang raja yang mendengarkannya merasa takjub karena baru kali ini ia mendengarkan puisi yang sebagus itu selama hidupnya. 独登台。 Fan Xian yang hendak kembali tak sengaja bertemu dengan Lin yang ia sukai saat pertama kali bertemu. Dan di sini ia pun tidak menyangka bisa bertemu kembali. 你吃吗？ Sesaat Fan Xian membawanya bersembunyi karena pelayan hendak datang ke sana. Di sini ia mengira Lin adalah anak pelayan yang sedang mencuri ayam. Lin yang menutupi identitasnya mengiyakan perkataannya bahwa ia adalah anak dari pelayan. 你是你的？ Lalu Lin bertanya kenapa dia bisa berada di tempat ini. Fan Xian lalu berbohong dengan mengatakan jika ia adalah pengawal Bao Kun untuk mendatangi acara kompetisi puisi. Sesaat Lin bertanya apakah Fan Xian juga berada di sana karena ia ingin bertemu dengannya, yang tanpa ia tahu bahwa orang yang ia cari selama ini tepat di hadapannya. 郭宝坤，我就陪他来参加试会来了。 Fan Xian lalu memegang tangan Lin dan hendak membawanya untuk bertemu dengan Fan Xian. Lalu ia pun menunjuk Teng Xi sebagai Fan Xian. 你成亲了没有？冷峻的，还是我这种？ Singkatnya Huang yang mendatangi rumah Fan Xian lewat belakang, namun di sana kakinya justru tersandung. Kedatangannya ke sana ingin memberikan dokumen yang dipinta oleh Fan Xian, namun sebelum pergi ia sempat-sempatnya mengambil kue di atas meja. 我女儿啊， Teng Xi yang melihat dokumen itu lalu memintanya, namun Fan Xian tidak mau memberikan. Mereka pun terlibat perkelahian singkat dan akhirnya berhasil didapatkan oleh Teng Xi. Lalu tiba-tiba ia terdiam setelah membacanya dan ia pun ingin pergi untuk balas dendam. Fan Xian meminta ia untuk tetap tenang, namun Teng Xi yang terbakar amarah tidak memperdulikannya dan meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, Fan Ruo pun datang ke sana dan bertanya apa yang telah terjadi. Lalu Fan Xian menunjukkan dokumen itu, yang ternyata istrinya Teng Xi yang sedang mengandung telah dibunuh dan orang yang membunuhnya adalah Bao Kun. Sehingga saat ini Teng Xi hendak pergi untuk balas dendam. Namun saat berada di luar, Teng Xi tak sengaja bertemu dengan Lin. Karena Lin mengira ia adalah Fan Xian, ia pun menyapanya. Namun Teng Xi terus saja berjalan tanpa menghiraukan sapaannya. Di sini Fan Xian berencana menemui Bao Kun nanti malam. Namun Fan Ruo sempat melarang karena Bao Kun pengikut setia dari putra mahkota. Di sini Fan Xian tidak peduli karena ia tidak mungkin diam saja saat melihat temannya menderita. 喂，叔叔，找个人。 Sementara Lin meminta Ming Er untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh Fan Xian. Ia ingin tahu apa saja yang bisa ia lakukan. Ia ingin tahu apa saja yang biasa ia lakukan. Dan di sini mereka masih mengira Teng Xi adalah Fan Xian.
Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners. Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Pengelana untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya semua orang yang merayakan festival kembang api setiap setahun sekali. Dan terdapat wanita yang selalu diagungkan oleh semua orang setiap festival kembang api dirayakan. Wanita itu bernama Sili. Lalu ia merasa beruntung bisa bertemu dengan Fansian, seseorang yang menulis puisi yang sangatlah indah dan menjadi terkenal di ibu kota. 还请公子联系。 Saat sedang minum bersama, tiba-tiba Sili pingsan di tempat yang ternyata Fansian sudah menaruh obat tidur di minumannya. Ia pun membawanya ke atas tempat tidur dan sedikit membuka bajunya. Di sini ia seperti merencanakan sesuatu hal. Tidak hanya itu, di saat ia keluar pintu tersebut ia ukur menggunakan tangan supaya terdapat celah di pintu tersebut. Setelah ia pergi, Sili sesaat terbangun. Ternyata ia sudah tahu minuman tadi ditaruh obat tidur oleh Fansian. Pelayannya pun datang ke sana dan berniat mengikuti Fansian dari belakang. Namun hal itu dilarang oleh Sili dan meminta pelayannya untuk tidak mengungkap identitas mereka yang sebenarnya. 别被人发现。 Sementara itu Tengzi mengikuti Baokun yang diantar pulang oleh pasukannya. Di saat ia hendak melancarkan aksinya, Fansian segera datang untuk menghentikannya. Sambil berkata Tengzi tidak bisa membunuh Baokun begitu saja. Mereka harus mencari informasi yang lengkap sebelum bertindak. Di sini Fansian memiliki firasat bahwa Baokun bukanlah pelakunya. Mengingat Baokun sangatlah pengecut dan tidak pandai bela diri. Kemungkinan dokumen yang diserahkan oleh Huang kepada mereka adalah yang palsu. 郭宝坤应该不是真人。 Sementara itu Baokun yang telah sadar dari tidurnya melihat pasukannya yang tidak berada di sana dengan tiba-tiba menghilang. Dan karena suasana yang gelap, ia pun ketakutan. Di saat itu Fansian pun langsung menyekapnya menggunakan karung dan menghajarnya habis-habisan. Di sana Baokun sadar yang menghajarnya ini adalah Fansian. Lantas ia bertanya mengapa memukulnya. Fansian yang terus memukulnya lalu bertanya kenapa Baokun membunuh istrinya Tengzi. Di sini Baokun justru mengaku tidak mengenal Tengzi apalagi istrinya. 不说是吧？那我就。 Tengzi yang mendengarkan percakapan mereka pada akhirnya tersadar kembali. Pihak lembaga penyelidik memang telah memalsukan dokumen tersebut dan mengkambing hitamkan Baokun sebagai pembunuhnya. 如果到时候真的是他，我绝不拦你。 Di saat hendak kembali, Huang datang menemui mereka. Ia pun terkejut melihat Tengzi yang masih hidup. Fansian pun bertanya kenapa ia memalsukan dokumen itu. Huang pun menjawab setelah mengetahui Tengzi telah mati, ia sengaja memalsukannya agar seakan-akan istrinya Tengzi telah mati. Ia melakukan itu karena Tengzi adalah buronan kerajaan dan pastinya istrinya itu juga dalam bahaya. Sebenarnya istrinya tersebut masih hidup dan berada di luar ibu kota. Huang lalu mengantar mereka ke sana. 他们人呢？ Yang pada akhirnya Tengzi berhasil bertemu. Istrinya begitu sangatlah senang melihatnya. Sang istri saat ini telah melahirkan dan menunjukkan anak mereka yang baik-baik saja. Di sini Fansian bertanya kenapa ia membantu Tengzi. Huang pun menjawab Tengzi adalah bagian dari lembaga penyelidik yang tentu saja ia akan membantunya. 你会怎样？ Tak lama
lama kemudian Teng Zi pun keluar dan bertanya apa yang harus dilakukan mengenai masalah Bao Kun saat ini. Ia yakin Bao Kun tidak akan diam karena dihajar oleh Fan Xian, dan Fan Xian menjawab ia sengaja melakukan itu agar namanya jelek dan tersebar di ibu kota. Dengan begitu ia tidak akan dinikahkan oleh sang raja karena saat ini ia sudah menyukai wanita lain. Hanya dengan wanita itulah baru ia mau akan menikah. 明天给你造个假身份。 Setelah itu Fan Xian kembali dan melihat pintu itu telah tertutup. Padahal sebelum ditinggal ia sudah membukanya sedikit. Ia pun melihat Sili yang masih tidur. Fan Xian lalu mengecek nadinya sambil mengatakan ia sudah tahu kalau Sili sudah bangun dari tadi dan bertanya siapa Sili sebenarnya. 你究竟是谁？ Fan Xian menjelaskan ia sengaja melakukan ini kepada Sili supaya nama baiknya menjadi jelek di ibu kota. Mendengarkan hal itu Sili bersedia membantunya dan ia akan bercerita ke semua orang kalau ia telah bercinta dengan Fan Xian semalaman. Keesokan harinya Bao Kun yang terluka parah dan sekujur tubuhnya dibalut perban. Sang ayah bertanya siapa pelakunya dan Bao Kun pun menjawab pelakunya adalah Fan Xian. Mendengar hal tersebut sang ayah telah menyewa pengacara di sana dan ia meminta pengacaranya itu harus membuat Fan Xian dihukum seberat-beratnya. 作死，作死！ Dengan waktu bersamaan, Liu yang merupakan ibu tiri Fan Xian itu memintanya untuk segera kembali ke rumah sang nenek karena Fan Xian saat ini telah menjadi buronan dan hendak ditangkap. Ditambah lagi Bao Kun merupakan bawahan dari putra mahkota dan pastinya nyawa Fan Xian dalam bahaya. Di sana Fan Xian menjawab ia memang sengaja melakukan semuanya ini agar ia tidak dinikahkan oleh sang raja. Fan Lao yang datang ke sana dengan melaporkan kalau pasukan dari pihak pengadilan telah datang untuk menangkap Fan Xian. 说郭宝坤被人抬上了堂，非让范闲。 Yang pada akhirnya Fan Xian pun dibawa oleh pihak pengadilan. Bukannya malu, ia justru senang dan melambaikan tangannya ke warga yang sedang berkerumun. 结果，各位不好意思啊。 Lalu saat di persidangan hakim mengatakan bahwa Fan Xian bersalah karena telah memukul Bao Kun dan di sini Fan Xian menyangkal tuduhan tersebut. Lalu hakim bertanya kemana saja Fan Xian semalaman. Fan Xian sambil berbisik mengatakan ia pergi ke festival kembang api bersama keponakan sang raja yaitu Li Hong. Setelah itu ia pun bertemu dengan wanita yaitu Sili dan bercinta semalaman dengannya. Untuk membuktikan semua omongannya tersebut, sang hakim meminta untuk memanggil Li Hong bersama Sili. 昨晚我和范兄在醉仙居。 Singkatnya kedua orang itu pun dipanggil. Di sana Li Hong bersaksi bahwa ia memang bersama dengan Fan Xian. Bahkan Sili juga mengakui kebenaran tersebut. Mendengarkan jawaban mereka, hakim akhirnya memutuskan Fan Xian tidak terbukti bersalah. Tak lama kemudian, putra mahkota datang ke sana lengkap dengan pasukannya. Sontak mereka semua pun terkejut dan memberikan hormat kepada putra mahkota kerajaan, kecuali Fan Xian yang tidak melakukan itu. Putra mahkota ini bernama Li Zong. Kedatangannya saat ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi kepada Bao Kun yang merupakan bawahannya. Lalu Li Zong meminta masalah ini harus diusut tuntas dan para saksi yang membela Fan Xian harus diinterogasi terlebih dahulu sehingga kedua tangan Sili dijepit menggunakan bambu agar ia mengakui bahwa Fan Xian tidak tidur dengannya semalaman. Lalu tiba-tiba Li Cheng pangeran kedua datang ke sana. Kedatangan Li Cheng saat ini untuk melihat masalah yang terjadi. 拜见太子殿下。 Tak lama kemudian Teng Zi pun datang yang dibawa oleh para pengawal atas perintah Li Zong. Di sini Li Zong pun menjelaskan bahwa Fan Xian sudah membunuh Teng Zi. Namun kenapa sekarang Teng Zi yang masih hidup? Yang secara tidak langsung Fan Xian menutupi kematian Teng Zi dan membohongi sang raja. 欺君呐！ Tak lama kemudian Kasim kerajaan datang ke sana untuk membacakan titah sang raja. Yang intinya sang raja sudah tahu bahwa Teng Zi belumlah mati. Masalah hukumannya dan masalah yang terjadi saat ini hanya hakim yang boleh memutuskannya. Sehingga Li Zong bersama Li Cheng untuk tidak usah ikut campur. 范闲冒昧，有一件事儿。 Setelah itu Kasim pun meminta untuk menutup masalah saat ini sehingga Fan Xian bersama Teng Zi pun dibebaskan. 大人有所不便。 Di sini Fan Xian berterima kasih kepada Sili yang sudah mau membantunya. Sili lalu tersenyum dan pergi dari sana. Namun Fan Xian sesaat mulai mencurigai mengenai identitasnya kenapa mau membantunya tersebut.
Sedangkan Bao Kun tidak terima kalau Fan Xian yang dibebaskan, namun ia tidak bisa berbuat apapun dengan kondisinya yang sekarang. Setelah itu Fan Xian pun ke rumah Tengzi, dan di sana Tengzi memperkenalkan istrinya dan anaknya kepada Fan Xian. Sementara itu sang hakim tadi dipanggil oleh sang raja. Di sana raja memarahi tindakannya karena tidak tegas sebagai sang hakim, dan hakim yang ketakutan lalu meminta maaf karena hakim tidak becus dalam menyelesaikan masalah ini. Ia pun dipecat dan akan dipulangkan ke kampung halamannya. 你的第一个奏章曾经写 Di sisi lain, Liun kembali menemui Ibu Suri. Kali ini ia memohon kembali agar membatalkan pernikahan antara Lin dan Fan Xian karena nama baik Fan Xian sudah jelek di ibu kota. Apabila tetap dilanjutkan, takutnya reputasi keluarga kerajaan bisa tercoreng. Ibu Suri sesaat berpikir apa yang dikatakannya itu ada benarnya juga, namun ia bukan orang yang berhak memutuskannya selain sang raja. 圣裁吧。 Sedangkan di tempat lain, Ming Er mencoba memberikan informasi kepada Lin bahwa terdengar kabar Fan Xian memukul Bao Kun. Tidak hanya itu, Fan Xian juga bercinta semalaman dengan seorang wanita yang bernama Sili. Dan kabar tersebut telah tersebar ke seluruh ibu kota. Kali ini Lin harus bisa membatalkan pernikahannya karena Ming Er menganggap Fan Xian tidak cocok dengannya. 那会是谁呢？ Di sisi lain, Fan Xian dipanggil sang ayah yang sangat marah karena ia membuat reputasi nama baiknya menjadi rusak di ibu kota. Fan Xian pun menjawab ia sengaja melakukan hal tersebut agar sang raja membatalkan pernikahannya. Ayahnya pun mengatakan percuma saja ia melakukan itu karena keputusan sang raja sudah mutlak dan pernikahan itu tetap akan dilaksanakan. 遇到个人不容易。内裤是你母亲创建。 Sesaat Fan Xian merasa kesal karena hidupnya diatur oleh sang raja. Oleh sebab itu ia pun membawa Tengzi dan kedua adiknya itu pergi ke rumah Li Hong karena ia ingin mencari wanita yang suka makan ayam tersebut. Karena wanita itu adalah pelayan milik Li Hong. Apabila sudah ketemu, ia meminta Fan Ruo untuk segera membawanya pergi dan ia akan menikahinya secara langsung. Dan begitu sang raja yang tahu kalau ia sudah menikah akan membatalkan perjodohannya ini. 还好我知道她是靖王家的丫鬟。 Setelah tiba di rumah Li Hong, ia pun memintanya untuk mengeluarkan semua pelayan yang Li Hong miliki. Li Hong lalu memanggil semua pelayannya itu. Satu persatu pelayan mulai diperiksa. Namun sayang wanita ayam yang disukai oleh Fan Xian tidak terlihat di sana. Yang pada akhirnya Fan Xian ingin menemui Lin secara langsung dan berbicara dengannya agar sama-sama membatalkan perjodohan mereka. Di perjalanan, Fan Ruo mengatakan Lin memiliki penyakit batuk yang tidak kunjung sembuh. Agar mereka bisa masuk ke dalam rumahnya, Fan Xian harus menyamar menjadi tabib agar bisa masuk. Setelah tiba di rumah Lin, ia pun menyamar menjadi tabib yang direkomendasikan oleh Fan Ruo untuk mengobati Lin, sehingga pelayan di sana membawa mereka masuk ke dalam. Liun yang merupakan ibunya Lin yang mengetahui informasi itu pun langsung menyadari kalau tabib tersebut adalah Fan Xian. Li Zong yang kebetulan bersama dengan bibinya meminta sang bibi untuk membiarkan mereka bertemu karena ia yakin kedatangan Fan Xian kali ini untuk meminta Lin agar sama-sama membatalkan pernikahannya tersebut. Apabila itu terjadi, maka mereka tidak perlu repot-repot untuk menggagalkan pernikahan mereka. 甚至痛恨范闲。 Kembali ke Fan Xian, di sana kakak Lin tidak percaya bahwa Fan Xian adalah tabib yang mampu mengobati adiknya. Fan Xian lalu memegang wajahnya dan seketika kakaknya Lin pun jatuh sakit akibat keracunan. Di tubuh Fan Xian ternyata terdapat racunannya dengan menyentuhnya bisa membuat seseorang keracunan. Lalu kemudian ia pun memberikan obat penawarnya. Dan dari sinilah kakaknya Lin mulai menyadari orang di hadapannya ini memang seorang tabib yang sangatlah hebat. Dan ia pun meminta maaf karena sudah meremehkannya. 为我妹妹搭个脉，医者 Fan Xian pada akhirnya bertemu dengan Lin untuk diobati. Setelah ia membuka tirai tersebut, alangkah terkejutnya Lin merupakan wanita ayam yang ia sukai. Di sana Lin yang melihatnya juga sama-sama terkejut karena ia bisa menjadi seorang tabib, sehingga pertemuan itu membuat mereka berdua sangatlah bahagia. 结果怎样？ Di sini Fan Xian mengatakan pintu jendela harus selalu dibuka supaya ada sirkulasi udara yang masuk dan nanti ia akan membuatkan resep obat untuk menyembuhkan batuknya tersebut. 这样
也行吗？ Lalu di saat pulang, ia pun menceritakan kepada adik-adiknya bahwa wanita ayam yang ia sukai ternyata Lin, wanita yang hendak dinikahkan oleh sang raja kepadanya. Apabila ia mengetahui sejak awal tidak mungkin ia ingin membatalkan perjodohan tersebut, sehingga ia pun menyesali telah membuat citra nama baiknya menjadi jelek di ibu kota. Dengan waktu bersamaan, terdapat seseorang sambil membawa peti yang berisikan seseorang. Sampai-sampai peti itu diikat menggunakan rantai. Lalu anaknya Tengzi mengikutinya karena penasaran siapa orang di dalam peti tersebut. Terlihat dua orang pasukan wanita menunggu pria itu dan membawanya masuk ke dalam. Dan anaknya Tengzi terus mengikutinya dengan memasuki celah lubang. Lalu terlihat pria yang membawa peti tadi diberikan uang. Namun sayang di saat ia hendak pergi, kedua pasukan wanita di sana langsung membunuhnya. Sedangkan anaknya Tengzi mendekati peti tersebut dan memberikan buah kepada seseorang di dalamnya. Di saat malam hari, Liu mengatakan kepada Fan Xian bahwa ayahnya akan membatalkan pernikahannya itu dan akan menemui sang raja untuk memohon. Mendengar hal tersebut, Fan Xian meminta untuk tidak usah membatalkannya. Lantas ibu tirinya merasa heran. Kemarin ia bersikeras untuk membatalkan, namun kenapa sekarang berubah pikiran? Setelah itu secara diam-diam ia mendatangi rumah Lin. Di saat ia masuk ke dalam justru ia bertemu dengan Ming Er dan seketika Ming Er menyerangnya karena dikira pencuri. Lin pun datang ke sana dengan menjelaskan pria itu adalah tabib tadi siang dan mereka sudah janjian untuk bertemu. Mendengar hal tersebut, Ming Er pun meminta maaf. Ming Er yang tergila-gilakan bela diri lalu bertanya kepada Fan Xian dari mana Fan Xian memiliki bela diri yang cukup hebat, dan ia pun meminta diajarkan beberapa jurus. Setelah itu Lin tiba-tiba menodongkan pisau dan bertanya siapa Fan Xian sebenarnya. Karena Lin sudah mengetahui Fan Xian bukanlah pengawal milik Baokun seperti apa yang dikatakannya kemarin. Dari sinilah Fan Xian mengaku kalau ia adalah Fan Xian, pria yang dijodohkan oleh sang raja kepadanya. Namun Lin tidak percaya begitu saja. Fan Xian pun kembali menjelaskan kalau selama ini ia sengaja membuat keributan di ibu kota supaya sang raja membatalkan pernikahan mereka. Untuk membuktikan semuanya itu, Lin menyuruhnya membuat tulisan puisi karena Fan Xian terkenal dengan puisinya. Hal tersebut mulai dilakukan dan setelah selesai menulis, Lin mencoba mencocokkan tulisannya itu yang ternyata memang benar orang di hadapannya ini adalah Fan Xian. Di sini Fan Xian pun bertanya sejak kapan Lin sakit, dan Lin mengatakan batuknya tidak kunjung sembuh selama bertahun-tahun. Bahkan banyak tabib yang mencoba mengobatinya namun selalu gagal. Di sini Fan Xian yang memiliki ilmu pengetahuan tentang obat-obatan pun berjanji akan menyembuhkannya. Sementara itu Ming Er mendatangi kapal tempat tinggal Sili. Baru saja datang ke sana ia pun melihat terdapat dua orang pelayan yang tewas. Merasa penasaran ia secara diam-diam masuk ke dalam dan tak sengaja melihat Sili sedang bertemu dengan pasukan wanita yang tidak jelas dari mana. Sesaat Sili memberikan plakat kepada mereka sambil mengatakan hanya dengan plakat tersebut pria yang berada di dalam peti kemarin bisa dikendalikan. Namun Ming Er yang ketahuan langsung segera pergi dari sana. Di malam harinya, Fan Xian pun memberikan obat hasil buatannya kepada Lin. Setelah Lin meminum obat itu seketika ia merasa ngantuk dan langsung tertidur. Lalu ia pun terbangun kembali sambil mengatakan tubuhnya terasa panas. Ia pun membuka jendela supaya terkena angin. Keesokan harinya Fan Xian bersama Tengzi hendak pergi karena pangeran kedua mengundangnya. Di sini Fan Ruo memperingati kakaknya itu untuk tidak usah terlalu dekat dengan pangeran kedua. Takutnya pihak kerajaan mengira Fan Xian telah menjadi pengikut pangeran kedua. Dikarenakan diketahui pangeran kedua yaitu Li Cheng berencana merebut posisi putra mahkota dari tangan Li Zong.
Dengan waktu bersamaan peti itu pun dibuka, yang ternyata di dalamnya terdapat seorang pendekar yang bernama Jusu, yang merupakan master bela diri peringkat 8 yang memiliki tubuh yang sangatlah kuat, dan kedua wanita itu pun kewalahan untuk melawannya. Namun sesaat mereka menunjukkan bakat yang diberikan oleh Sili sebelumnya, yang membuat Jusu berhenti menyerang mereka. Sementara itu Li Cheng bersama Sili menunggu kedatangan Fan Xian. Sesaat gelas yang digunakan oleh Sili untuk membuat teh menjadi retak sebelum diberikan kepada Li Cheng. Di sana Li Cheng menyadari bahwa nasib sial akan menimpanya. Sedangkan Fan Xian yang sedang di perjalanan tiba-tiba diserang oleh kedua pasukan wanita tadi dengan anak panah. Setelah berhasil mengalahkan mereka, tiba-tiba Fan Xian ditarik oleh Jusu yang berada di balik tembok yang ingin membunuh Fan Xian. Setelah melakukan berbagai cara, tetap saja Jusu tidak bisa mati karena tubuhnya terlalu kuat. Dan di dalam pertarungan itu, pada akhirnya Tengzi pun meninggal dunia. Melihat hal tersebut, Fan Xian menjadi marah. Ia pun menggunakan semua tenaga dalamnya dan berhasil mengalahkan Jusu. Tak lama kemudian Wang pun datang ke sana dan mengabarkan sebentar lagi tim lembaga penyelidik akan segera datang. Di sini Fan Xian mencoba bangkit dan mendekati temannya, namun sayang Tengzi telah tewas. Hal itu membuatnya tidak terima dan mengambil pisau untuk membunuh Jusu yang terlihat belumlah mati dan masih bergerak. Di sini Wang pun mencoba menghentikannya, karena apabila ia membunuhnya, maka orang yang menyuruh Jusu untuk membunuh Fan Xian tidak akan bisa mereka ketahui. Biarkan saja lembaga penyelidik menginterogasinya terlebih dahulu, supaya bisa mengetahui siapa yang memerintahkan Jusu untuk membunuhnya. Dalam kondisi terluka parah dan tangan kanannya patah, ia pun hendak pulang. Semua warga yang melihatnya menjadi ketakutan karena tubuhnya berlumuran darah. Kabar itu pun tersebar dengan cepat dan Li Hong memberikan informasi kepada Li Cheng bahwa seseorang yang bernama Jusu hendak membunuh Fan Xian. Yang saat itu Fan Xian berhasil mengalahkannya, namun Tengzi tidak selamat dan mati. Lantas Li Cheng sangatlah terkejut. Ia takut semua orang akan mencurigai dirinya sebagai dalang di balik semuanya ini karena Fan Xian yang hendak menemuinya. Sesaat ia melihat Sili yang tidak terkejut dan bersikap biasa-biasa saja, dan dari sinilah ia pun mencurigai bahwa Sili sebagai dalang di balik ini semua. Sementara itu Fan Xian masih menyendiri dan Fan Lao bersama ibunya melihat dari luar. Di sini Fan Lao tidak menyangka Fan Xian yang tidak menangis di saat temannya telah mati. Ditambah lagi ia melihat Fan Xian mengobati tangannya sendiri yang patah. Ibunya menjawab jika Fan Xian bukannya tidak bersedih, namun Fan Xian sedang menutupi kesedihannya. Di malam harinya, Fan Xian yang menemui Lin. Di sana Lin sudah mengetahui masalah yang terjadi dan ia turut berduka atas kematian Tengzi. Di sanalah Fan Xian pada akhirnya menangis di pelukan Lin. Dengan waktu bersamaan, Li Zong dan Li Cheng dipanggil sang raja. Ayah mereka ini bertanya siapa di antara mereka yang berencana membunuh Fan Xian menggunakan Jusu. Lalu Li Zong bersama Li Chong tidak mengakui kalau itu perbuatan mereka. Mendengarkan jawaban dari kedua anaknya itu, sang raja meminta mereka untuk kembali. Kemudian Kasim pun datang melaporkan bahwa lembaga penyelidik tidak menahan Jusu, melainkan hendak dilepaskan. Sang raja pun terkejut dan menyuruh Kasim untuk memberitahukan hal itu kepada Fan Xian. Keesokan harinya, Fan Xian telah terbangun dari pangkuan Lin. Lalu tak lama kemudian Fan Ruo datang menemuinya dengan mengabarkan lembaga penyelidik tidak menghukum Jusu melainkan dilepaskan begitu saja. Yang tentu saja Fan Xian menjadi marah dan segera pergi menemui Wang.
Di sana ia pun marah kenapa Jusu dilepaskan begitu saja, dan Wang menjawab lembaga penyelidik terdapat 8 divisi dan saat ini ia berada di divisi ke-6, sedangkan yang mengatasi masalah Jusu pemimpin divisi ke-5 yang bernama Tuan Mo. Mendengar hal itu ia pun meminta Wang untuk mempertemukannya dengan pemimpin divisi ke-5. Setelah bertemu dengan Tuan Mo, ia pun sangatlah marah kenapa melepaskan Jusu yang telah membunuh temannya ini. Lalu Fan Xian menunjukkan plakat milik Tuan Fei yang merupakan pemimpin divisi ketiga lebih tinggi darinya. Tuan Mo pun menjawab ia tidak peduli karena Tuan Fei tidak berada di tempat, maka ia yang memimpin divisi kelima yang berhak memutuskannya. Lalu Tuan Mo mengatakan kalau Jusu berasal dari kerajaan Bai dan kini kerajaan Bai menyatakan perang kepada kerajaan King mereka. Alasan ia melepaskannya karena Jusu berjanji akan membocorkan rahasia militer kerajaan Bai. Dengan begitu mereka yang mengetahui rahasia militer kerajaan Bai kelak bisa memenangkan perang ini. Masalah Tengsi ia tidak peduli, yang membuat Fan Xian menjadi marah mendengar jawabannya tersebut. Di saat hendak kembali, Fan Xian meminta Wang untuk mencari informasi hari apa dan jam berapa Jusu akan diantar pulang ke kerajaan Bai. Keesokan harinya Fan Xian telah menyiapkan sebuah peti mayat sambil mengelap pisau yang biasa digunakan oleh Tengsi. Tak lama kemudian Wang pun datang ke sana untuk mengabarkan 1 jam lagi lembaga penyelidik akan membawa Jusu keluar dari ibu kota. Singkatnya, Jusu pun dikawal oleh lembaga penyelidik untuk keluar dari ibu kota dan terlihat Fan Xian telah menunggu kedatangannya sambil mengatakan ia telah menunggunya dari tadi untuk balas dendam kematian sahabatnya tersebut. Jusu pun lalu tertawa. Ia pun mengajar kedua penjaga di sana dan siap bertarung melawan Fan Xian. Sambil mengingat kematian Tengsi, Fan Xian tanpa ragu menghabisinya di sana. Lalu sesaat anaknya Tengsi datang ke sana. Ia pun mendekati Jusu karena kemarin ia pernah memberikan buah kepadanya saat masih berada di dalam peti tersebut. Lalu Fan Xian pun dengan cepat membunuhnya. Sebelum mati, Jusu mengucapkan terima kasih dan ia pun senang dibunuh oleh Fan Xian karena selama ini banyak orang yang takut kepadanya dan ia selalu dipergunakan oleh orang-orang dalam berbuat kejahatan. Satu-satunya orang yang tidak takut dengannya adalah bocah laki-laki barusan yang merupakan anaknya Tengsi, dan setelah itu ia pun tewas di tempat. Diperlihatkannya Tuan Mo divisi kelima dari lembaga penyelidik datang ke sana. Ia pun menjadi marah melihat Fan Xian membunuh Jusu sehingga ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Fan Xian. Saat berada di lembaga penyelidik, Tuan Mo akan menghukum mati Fan Xian karena telah membunuh Jusu dan satu-satunya harapan agar ia bisa mendapatkan rahasia militer kerajaan Bai. Namun di sini Fan Xian justru tertawa sambil mengatakan bahwa ia tidak akan mampu membunuhnya. Sedangkan sang kasih melaporkan bahwa Fan Xian membunuh Jusu di depan keramaian orang. Sang raja bukannya marah, malah ia justru bangga dengan keberaniannya tersebut karena lelaki sejati pasti akan melakukan hal itu untuk membalaskan dendam atas kematian sahabatnya itu. Andaikan itu berada di posisinya, sang raja juga pasti akan melakukan hal yang sama. Fan Xian yang hendak dibawa untuk dipenjara sesaat dihentikan oleh anggota dari divisi ketiga. Mereka yang mengetahui Fan Xian memiliki plakat divisi ketiga milik Tuan Fei, lalu hendak membantunya dengan mengambil alih Fan Xian. Karena bagaimanapun juga secara tidak langsung Fan Xian adalah pemimpin divisi ketiga. Di sini mereka semua ingin menyelamatkannya, namun Tuan Mo menolak dan memaksa ia yang akan membawa Fan Xian ke dalam penjara dan mengatur hukuman mati untuknya, yang seketika perdebatan pun terjadi di sana. Sesaat Fan Xian meminta anggota divisi ketiga untuk tidak usah mengkhawatirkannya tersebut. Di saat akan dibawa ke penjara, Huang pun datang menghalangi sambil membawa beberapa bukti kejahatan yang pernah dilakukan oleh Jusu, yang merupakan penjahat sekaligus mata-mata dari kerajaan Bai, yang seharusnya Fan Xian yang dianggap pahlawan karena telah membunuh Jusu. Lalu tak lama kemudian, pemimpin divisi keempat yang bernama Tuan Yan pun datang ke sana.
Di sana Tuan Yan membawa dekret dari sang raja yang berisikan bahwa sang raja meminta lembaga penyelidik membebaskan Fan Xian dan menugaskan lembaga penyelidik untuk mencari informasi siapa yang memerintahkan Zhu sebagai mata-mata di kerajaan King mereka. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya tunggu diri dan salam Sundaners.